Hadirat Allah penuh dengan kehadiran Anda. Saya bisa merasakan your presence. I can feel your presence. Saya bisa merasakan kehadiran Anda. Aneh ya, kalau kita sama-sama beribadah kebaktian, kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Tapi Tuhan tetap di sini. Kita bisa merasakan kehadiran satu dengan yang lainnya. I miss you. I love you. Jesus doesn't miss you. He is with you. Saya kangen dengan Anda. Saya mengasihi Anda, tapi Yesus tidak merindukanmu. Dia bersama denganmu. Namun dia sangat mengasihimu. Dia mencintaimu dimanapun Anda berada. Tuhan menggendong Anda dan sayang dengan Anda. Yes, praise the Lord. Saya ingin membagikan sebuah firman di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ayat 23 sampai 32. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 32, kita akan belajar dari hamba-hamba Tuhan, khususnya Paulus dan Silas. Tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Mari kita makan ya. Yang di rumah sekarang katakan kanan kiri kepada keluarganya, ayo kita makan. Ayo kita makan. Kita makan steak rohani hari ini ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 32. Saya bacakan dulu. Judulnya Kepala Penjara Filipi. Ayat 23 bunyinya, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ayat 32 kita baca bersama-sama. Baik di sini para full timer ya yang bersama dengan saya menjaga gereja, menunggui tempat ini untuk jemaat, dan terutama jemaat yang ada di rumah masing-masing. Mari kita baca bersama-sama ayat 32. 1, 2, 3. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Katakan amin secara keras. Amin, di sini dengar sekali keras suaranya. Ya kan? Karena ini para full timer sudah terlatih imannya. Sekarang jemaat saya mau dengar dengan telinga iman. Katakan amin. 1, 2, 3. Amin. Ya, saya dengar dengan iman ya. Mari kita saling merasakan kehadiran kita satu dengan yang lainnya. Tidak boleh terputus dan terpisah karena layar. Dalam hadirat Tuhan tidak ada jarak. Mari kita sekarang belajar dari 2 orang Kristen teladan. Menghadapi musim apa saja, mereka tidak luntur Kristennya. Amazing people. Paulus, Silas, saya angkat topi. Andai kata saya pakai topi, sekarang saya angkat. Ini 2 orang Kristen banget. Kalau kita bilang Kristen sekarang ini agama. Kalau dulu Kristen itu bicara tentang iman. Bicara tentang karakter Kristus. Kristen sekali 2 orang ini. Kita lihat ayat 23. Rasul pun bukan perkecualian. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Stop di sana. Bahkan men and women of God, the most anointed servants of Jesus, bahkan hamba-hamba Allah, pria wanita, dan orang-orang yang paling diurapi oleh Tuhan sekalipun tidak luput dengan yang namanya circumstances atau keadaan atau kondisi. Gereja meskipun gerbang maut tidak menguasainya, gereja juga akan mengalami
berbagai macam deraan. Bukan hanya sekali, seringkali bertubi-tubi karena kita masih hidup di dalam dunia. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kasusnya beda dengan yang kita alami hari-hari ini. Mereka ini karena purely murni memberitakan Injil di tanah perjanjian, di kalangan orang Yahudi, di Turki, di Timur Tengah ini. Nggak mudah. Mereka memberitakan Injil, justru kena getahnya. Mereka didera berkali-kali, bukan karena dosa. Dan mereka dilemparkan ke dalam penjara. Yesus sudah memperingatkan, dalam hidup ini, kau akan mengalami banyak pencobaan. Yesus sudah ngomong sama pengikutnya, nggak tanggung-tanggung, yang dia ajari begitu adalah para rasulnya. Yang notabene paling sakti urapannya. Mereka-mereka ini loh, batu-batu karang yang teguh termasuk Petrus dan kawan-kawannya, di atasnya dibangun gereja Tuhan, dan gerbang maut tak menguasainya. Orang-orang ini yang diberitahu Yesus, dalam hidup ini, kamu akan mengalami banyak pencobaan. In this world you will face many tribulation. Dia tidak berkata temptation dalam bahasa Inggrisnya. Tribulation itu masa susah. Yang menghempitmu seperti engkau bertubi-tubi didera. Atau seolah-olah dilemparkan ke dalam penjara. Penjara tidak harus secara fisik bui. Orang zaman dulu bilang itu bui. Prison, jeruji besi. Penjara gak harus begitu. But whatever limits you. Apapun yang merintangi atau yang membatasi ruang gerak kita, yang menghimpit iman kita seperti semak belukar, padahal tadinya itu benihnya jatuh di tanah yang baik, tapi karena ada semak duri itu mencekik tanaman yang baru tumbuh. Susah iman itu bertumbuh, karena itu iman orang Kristen harus sungguh-sungguh. Nggak cuma orang Kristen loh, orang dunia aja susah loh. Coba lihat seperti yang kita alami hari-hari ini. Apa yang dimulai dengan pandemik yang namanya wabah. Serangnya fisik, sekarang serangnya bisnis pula. Sebenarnya di dunia ini memang begitu sih. Nggak ada yang baru sih di bawah matahari ini. Jadi jangan sampai kita itu panik seolah-olah sesuatu yang baru terjadi. Enggak. Apapun yang terjadi akan terjadi kembali. Apapun yang terjadi hari ini pernah terjadi sebelumnya. Kita pengkhotbah. Mereka berkali-kali didera. Makanya Yakobus mengajarkan begini. Yakobus loh, saudaranya Yesus. Dari kandungan yang sama, cuman bukan dari Roh Kudus. Tapi dari sperma manusia Yusuf dan Maria ketika menikah. Ketika mereka bersetubuh, Roh Kudus juga turun atas Yakobus. Tapi Yakobus anak manusia tenan. Dia padahal kerabat Tuhan, itu koneksinya sudah ilahi. Kalau kita bilang, aku punya koneksi ilahi. Tuhan tolong aku di dalam dunia bisnis karena kenal teman ini, dia yang bantu saya. Aku punya koneksi ilahi. Ini koneksi ilahi beneran. Karena saudaranya adalah Yesus. Kokonya adalah Yesus Kristus. Yakobus saja berkata begini. Anggaplah suatu kebahagiaan. Yakobus pasal pertama. Jikalau kamu jatuh ke dalam berbagai macam-macam pencobaan. Ini bukan pencobaan moral, pornografi, pencobaan membenci. Bukan loh ya. Ini pencobaan yang kita cipta, kalau yang saya sebut tadi pornografi, membenci itu dari dalam kita yang menajiskan kita. Bukan apa yang kita makan yang menajiskan diri kita, tapi apa yang keluar dari hati ini yang mengotori kita. Itu bukan yang dimaksud Yakobus, kamu jatuh dalam pencobaan-pencobaan demikian. Pencobaan-pencobaan ini maksudnya yang dari luar ke kita, tidak ada hubungan dengan kita, yang menerpa dan kita didera. Itu bisa jadi circumstances dunia atau kondisi dunia, krisis ekonomi, atau bahkan pandemik dan wabah, atau apalah, atau penganiayaan. Once upon a time di setiap negara, di setiap bangsa, pasti pernah mengalami yang namanya orang Kristen, juga anak-anak Tuhan dianiaya. Berbahagialah kamu kalau kamu mengalami berbagai macam pencobaan. Sesuatu yang dari luar menderamu, yang tidak ada hubungan dengan dirimu. Karena itu akan menguji imanmu, dan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan akan membuatmu tahan uji dan dewasa rohani sehingga engkau tidak akan kekurangan sesuatu. Tidak akan kekurangan sesuatu bukan berarti tidak kehilangan sesuatu loh. Hatinya utuh, mungkin dia kehilangan sesuatu. Kalau kita baca kitab-kitab Injil, kita surat-surat Paulus menulis kepada jemaat-jemaat yang mengalami kesusahan bertubi-tubi Yerusalem, gereja mula-mula pernah mengalami kelaparan. Karena bukan salah mereka, memang terjadi paceklik yang luar biasa. Surat
Paulus kepada gereja-gereja lain, dia berkata, sekalipun mereka merampas hartamu, terjadi riot saudara, atau terjadi huru hara, tapi sukacitamu tidak berkurang. Supaya kamu dewasa rohani lewat deraan yang bertubi-tubi. Sehingga kalau kamu dewasa rohani, kamu tidak akan kekurangan apa-apa. Kata kekurangan bukan berarti tidak kehilangan sesuatu. Mungkin kita kehilangan kesempatan. Mungkin merugi bisnis kita hari ini. Mungkin tiket pesawat kita jadi hangus, ya kan? Atau mungkin terlalu mahal bagi mereka yang mau pulang ke tanah air, ke negeri. Apalah ya, selalu ada setback. Tapi bagi anak-anak Tuhan, setiap setback itu kalau kita tanggapi dengan benar, itu set up. Kebaktian hari ini juga setback bukan? Yes, but it is a setup. Ini adalah sebuah setup untuk sesuatu yang lebih besar. Ini mengajari kepada jemaat kita sebuah pengajaran alami. Bahwa kebaktian itu harus dihargai. Tahu enggak? Any day, any Sunday, minggu kapanpun bisa jadi minggu terakhir. Puji Tuhan, hari ini waktu saya lihat sekeliling saya ini, kursi-kursi kosong seperti ini, saya kira rapture apa? Udahkah terjadi pengangkatan? Kan kita hari-hari ini lagi bahas wahyu. Oh enggak, kalau terjadi pengangkatan saya pun enggak ada di sini. Tapi cinta terus terang bagi saya, cinta kepada jemaat, bagi kami, semakin bertambah-tambah. Kalau dulu mengasihi, sekarang mengasihi plus merindukan. Anda juga pasti akan merindukan pengembalaan. Jangan biarkan itu dicuil oleh setan dari hatimu. Setback adalah setup untuk sesuatu lebih besar. Saya yakin ya, waktu kita ketemu lagi, what a party. Cinta akan rumah Tuhan akan menghanguskan. Kalau dulu ada orang yang suam-suam kuku, sekarang datangnya rela jauh-jauh atau lama-lama menunggu agar bisa masuk ibadah bersama-sama. Tadi komentar para full timer, Harun-Harunmu ini. Saya beritahu ya, saya buka rahasia tadi. Mereka sama-sama pada berkata, di antara mereka ada berkata seperti ini. Wow, kami ini beruntung. Memang seolah-olah kami yang harus menunggu. Kami harus menunggui. Kami harus berkorban ada di sini. Tapi cara pandang mereka beda. Mereka berkata, kami beruntung. Sementara yang lain online. Kami bisa kebaktian saat ini live. Itu, dengar tepuk tangannya. Oh yes. It's okay, we're waiting for you. Laipah, nanti segera kita akan berjumpa kembali. Puji Tuhan ya. Itu dia. Ya, kami yang setback ini adalah sebuah setup. Mengajari sesuatu yang berharga. Salah satu yang paling berharga adalah touch. Rasanya tadi waktu ketemu satu dengan yang lainnya, padahal ini di seluruh ruangan cuma 3%. Memang karena kami tidak izinkan, cuma hanya para full time staff. Waktu ketemu tuh rasanya kayak mau rangkul gitu loh, tapi kan harus menghargai himbauan. Jadi akhirnya dengan swadigap atau namaste atau cuma begini saja gaya orang Korea. Annyeonghaseyo. Atau sarangeo. Ya kan? Atau orang Jepang juga begitu kan. Ohayo gozaimasu. Kalau cewek, ohayo gozaimba. Tapi rasanya ya kan, setuju kan rasanya kayak, enggak tahan. Aku mau rangkul orang itu, tapi jangan dulu deh. Menghormati himbauan bukan karena ketakutan. We have to respect our government. Oh, it teaches us that relationships are precious. Touches are so expensive. Zaman itu mahal. Hubungan itu berharga. Setback? Set up. Karena itu keluarga tidak boleh runtuh justru kena pandemik seperti ini. Keluarga harus saling mengasihi. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan, kita baru satu ayat sekarang, kita ke ayat berikutnya. Tadi setelah mereka berkali-kali diderah, mereka dilemparkan dalam penjara. Kita lihat ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Saya bisa bayangkan, ketika Paulus dan Silas tahu mereka akan ditaruh di ruang paling tengah. Anda tahu nggak ruang paling tengah itu apa? Ruang paling tengah itu dalam bahasa Inggrisnya dungeon. D-U-N-G-E-O-N. Biasanya paling tengah, paling bawah, paling lembab, paling gelap. Adakah mereka memberontak? Tidak. Sesuai dengan perintah itu di ayat 24 garis bawahi. Paulus dan Silas berkata dalam bahasa Jawanya, monggo silakan.
Luar biasa. Bapak Ibu tahu bahwa hidup ini tidak sepenuhnya dalam kendali kita. Bagaimanapun kita diurapi Tuhan. Sometimes terjadinya alam semesta. Sometimes terjadinya karena orang lain. Sometimes terjadi seolah-olah kita ini orang perintahan. Keadaan boleh memerintah fisik kita. Hati tetap kita yang jaga dalam segala waspada. Apa yang terjadi kepada kita, itu hanya menceritakan sebagian kecil kehidupan kita. Apa yang terjadi di dalam kita, itu wewenang kita. Apa yang terjadi terhadap kita, itu satu perkara. Tapi bagaimana kita meresponinya, itu mendefinisikan hidup seperti apa yang Anda miliki. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Saya yakin Paulus dan Silas tidak memberontak. Tapi lihat ya, apa yang terjadi. Setelah mereka diperintahkan ke ruang penjara yang paling tengah, mereka membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Katakan membelenggu kaki mereka. Katakan dengan keras, membelenggu. Katakan membelenggu kaki mereka. Katakan dalam pasungan. Anda tahu pasungan yang kuat itu seperti apa? Kalau orang dipasung itu nggak enak, itu pasti membunuh backnya atau punggungnya akan sakit luar biasa. Itu sangat buruk buat tulang punggung karena dibelenggu berarti kaki jadi tangan, tangan jadi kaki. Kan dibelenggu itu 4-4 begini, lalu ditutup dengan 4 lubang, lalu semua ke depan gini. Sakit sekali, itu posisi tidak enak. Itu posisi memang untuk menyiksa para tahanan dengan waktu supaya punggung mereka retak. Posisi paling tidak enak adalah dibelenggu dengan pasung. Itu hukuman yang pelan-pelan namun sakit sekali. Bapak Ibu Saudara, semalam saya dapat mimpi. Saya cerita mimpi saya ya. Semalam saya mimpi, dalam mimpi saya melihat, loh kok 2 kaki saya itu kaki kiri. Dua kaki kiri, tapi sepatunya baru. Aneh sekali. Lalu saya dengar suara lari, saya bilang Tuhan, mana bisa saya lari dengan 2 kaki kiri? Gak bisa loh lari dengan 2 kaki kiri, gimana caranya? Kaki kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Orang baris berbaris saja mengerti. Saya harus lari dengan 2 kaki kiri. Tapi Tuhan berkata, semua tergantung sepatunya. Bukan tergantung kakinya. Lihat sepatumu baru. Iya ya, itu adalah sepatu kerelaan, kasut kerelaan memberitakan Injil. Itu hati yang rela. Hati yang rela bukan cuma memberitakan Injil, hati yang rela hidup sesuai Injil. Seperti Paulus, saya tiba-tiba ingat Paulus dan Silas dalam mimpi saya ini. Saya ingat Paulus dan Silas, kaki mereka jadi tangan, tangan jadi kaki. Tapi Paulus dan Silas tetap rela hidup sesuai Injil. Lihat apa yang mereka lakukan. Mereka karaoke rohani, mereka nyanyi dan berdoa tengah malam lagi. Pada saat-saat kita merasa kedua kaki kita tiba-tiba kiri, ruang gerak kita dibatasi, segala sesuatu jadi sesak nafas. Apapun itu juga yang terjadi di luar kita, remember, itu tidak boleh menghalangi kita untuk hidup sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kedua kaki kiri membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Saya melihat dalam mimpi saya, sepatu itu yang membuat saya bisa lari. Dan jadi dalam mimpi saya berlari kencang. Pernahkah Anda bermimpi lalu waktu Anda bangun Anda merasa capek sekali karena tadi barusan aja di dalam mimpi itu Anda berlari-lari. Saya bangun tadi pagi hampir-hampir berkeringat. Karena dalam mimpi saya sedang berlari kencang. Tapi anehnya saya berlari dengan 2 kaki kiri, tidak ada kanannya sama sekali. Saya ini bukan kidal, saya ini adalah orang yang tangan kanan lebih kuat, lebih besar, kaki kanan pula. Jadi bagi saya kehilangan kaki kanan itu sama dengan melumpuhkan. Hari ini Anda kehilangan apa yang melumpuhkan hatimu? Mungkin bisnis Anda goyang. Mungkin aktivitas berubah semua. Whatever it is. Gereja pun kena dampaknya. No. We are going to run with our left leg. Kita akan berlari dengan kaki kiri kita. Apapun terjadi, kita nurut himbauan sesuai perintah dan sebagainya. We will run in this vision. Kita akan terus berlari dalam visi ini. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Hati harus begitu. Karena semua tergantung sepatu. Tuhan memberi kita hati yang diperbaharui. Jiwa kita baru. Pikiran kita Roma 12 pun dibaharui dengan firman Allah. Mau 2 kaki kiri, gua tetap lari. Saya tetap berjalan.
visi tidak akan mati. Jadi jangan sampai izinkan visi untuk pekerjaan Anda sekarang detik ini meninggal dunia. Boleh sepi, imanmu harus penuh. Ingat tidak ada setback. Setback adalah sebuah setup. Waktu para rasul turun dari perahu, mereka membenarkan jala mereka yang koyak. Tak lama kemudian Yesus berkata, bertolaklah ke dalam, tebarkan sebelah kananmu. Lalu mereka menangkap ikan begitu banyak, sampai beberapa perahu harus membantu. Dan ikan itu dihitung, 153. Dalam bahasa Ibraninya, 153 kedengaran seperti, I am God, akulah Tuhan. Saya beritahu, jangan izinkan visi whatever in your life die today. What happens to you is one thing, satu hal. What happens in you is your problem. Apa yang terjadi dalam dirimu itu urusanmu. Saya di malam saya mimpinya itu penuh dengan hikmat. Saya bangun tidur, iya ya Tuhan ya. Kayak hari-hari ini kita semua itu disuruh kakinya itu lari. Kaki kita itu suruh lari dengan kaki kiri. Tapi semua tergantung sepatu. Jangan perhitungkan kakimu kanan atau kiri, peduli amat. Yang penting sepatunya. Ngomong kanan kirinya. Kiri kanan peduli amat, yang penting sepatunya. Sepatunya dari Yesus. Sepatu itu ability, kemampuan. Sepatu itu adalah robotiknya sorga. Bioniknya. Sepatu itu membuat kita bisa berlari. Sepatu rohani yang sama yang dipasangkan pada Elia, dia bisa mendahului keretanya Ahab dengan kekuatan kuda. Maju ke sana sampai dulu sebelum Raja Israel itu. It's the shoes, not your legs. It's the shoes, not your legs. Makanya Tuhan tidak pernah berkata, senjatamu adalah kaki kerelaan. Memberitakan Injil. Sebab kaki kita ini goyah. Kaki kita ini rapuh. Manusia itu gampang berubah rupa. Gampang berubah setia. Manusia itu gampang menyerah. Manusia itu hanyalah tanah liat. Hanyalah harta. Memang harta karena kita berharga. Tapi harta karun ini di dalam tanah liat. Makanya Tuhan berkata, no. It's the shoe. Sepatunya, not the leg. Karena leg kakinya terbuat dari debu dan tanah. Sepatu itulah sorgawi. Sepatu lebih rendah, lebih bawah daripada kaki, bukan? Sepatu itu alas kaki. Berarti lebih bawah menginjak bumi sebelum ke kaki Anda. Bisnismu itu ada fondasinya. Keluargamu ada fondasinya. Karirmu ada fondasinya. Kesehatanmu ada fondasinya. Fondasi itu adalah Injil. And before anything touches you, sebelum apapun menjamamu, harus menjamah alas kakimu dulu. Alas kakimu. Saya ngomong begini bukan menghina, justru menghargai Yesus. Alas kakimu adalah Kristus. Fondasi yang teguh. Jangan sampai Anda hambar hati hari-hari ini. Dan sebelum apapun menjamah tanah, harus lewati dia. Kenapa berkata, Mede, habislah saya. Sudahlah semuanya bubar. Kristen harus terakhir yang panik. Listen, saya online kan, bukan karena kepanikan. Kalau ada orang mencibir kita, gereja kita, karena keputusan dan sebagainya, biar mereka berurusan dengan Tuhan nanti di akhirat. Minimal di akhir hayat mereka. I won't do anything about it. Oh, orang bisa mencibir macam-macam, alasan ekonomi, ini kek, itu kek. No. Listen. We make every decision prayerfully. Gegabah itu not too early and not late also. Tidak lambat, namun juga tidak terlalu cepat. Semua tepat pada waktunya baru indah. Dan untuk Gereja Mawar Sharon, online hari ini, seperti ini hari ini, Bapak Ibu Saudara, adalah suatu hikmat tersendiri. Tuhan mengajarkan kepada kita semuanya, Gereja Mawar Sharon dan jemaatnya, untuk kembali mengevaluasi fondasi iman kita. Ambil waktu tenang di rumah, dengar firman Allah. Minta Tuhan fondasi baru jikalau fondasimu sekarang adalah rapuh. Jadi hari ini saya punya tekad bulat untuk membangun jemaat di atas fondasi iman yang paling murni. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oh haleluya. Lihat dia membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Si Paulus dan Silas. Kaki jadi tangan, tangan rasa kaki. Setelah 2 jam, apalagi sampai tengah malam, kaki mereka sudah semuanya ada bintang-bintangnya alias kesemutan.
Mereka udah gak bisa merasakan mana kaki kanan, mana kaki kiri. Tapi Paulus tetap nyanyi. Katakan Paulus tetap nyanyi. You want to be a Christian? It's when you are under pressure. And be a Christian. Menjadi orang Kristen? Pada waktu dalam tekanan. Jadilah orang Kristen. Tapi kira-kira, tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka, ayat 25. Katakan tengah malam. Tengah malam. Harusnya mereka bobok kan, tidur kan. Kadang-kadang kalau kita capek, kita nggak ngerti posisi fisik kita, posisi badan, kita tetap bisa lelap. Kalau kita letih ya, pernah sekali saya pelayanan di Jepang, saya lihat orang-orang Jepang itu kerjanya workaholic luar biasa. Jam 11 saya pulang masih lihat dalam perjalanan jam 11-12 itu kantor-kantor masih nyala lampunya, tidak sedikit yang masih duduk di mejanya. Orang Jepang itu bisa tidur dalam kondisi begini loh, di MRT atau di kereta cepatnya, dalam posisi berdiri gini. Saking capeknya, seperti jerapah, berdiri pun bisa tertidur dengan lelap. Paulus dan Silas harusnya tidur, bubuk. Dia tengah malam, dia capek badannya. Ingat, dia didera alias dicambuk berkali-kali. Dalam kondisi basah darah, lembab di bawah. Ada binatang hewan tidak kelihatan berkeriapan di dalam gelap. Tapi kenapa mereka memilih tengah malam baru nyanyi? Mungkin mereka nggak bisa tidur, mungkin kesakitan, mungkin. Tapi mungkin juga karena mereka menunggu semua keramaian itu diam. Semua orang-orang suara hujatan berhenti. Mereka tenangkan diri dan mereka menyanyi. Use this moment, 2 minggu ini ada di rumah, tidak terlalu banyak keluar kemana-mana. Jadikan tengah malammu, sunyi senyapmu. Perkuat hubunganmu dengan Yesus. Perkuat hubungan dengan Tuhan. And be a Christian, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian pada Allah. Di kondisi seperti itu, mereka pertahankan namanya spiritual values. Katakan spiritual values. Nilai-nilai rohani. Nilai-nilai kekristenan itu dipertahankan sementara mereka dipasung belenggu. Di tengah malam itu mereka memilih pada waktu justru di malam pekat. Di tengah malam midnight, jam dinding menunjukkan. Persis di tengah, pukul 12. Hampir kurang lebih di masa yang paling midnight itulah. Mereka menunjukkan kekristenannya. Bapak, Ibu, Saudara, jangan ikut-ikutan panik dengan dunia. Justru pertahankan Christian values melalui semua wabah, musibah, whatever. Saya tidak imani loh ya, tapi hari-hari kita belajar wahyu. Saya kok yakin, yang kayak ginian itu bukan yang terakhir kali. Jadi tolong yang namanya perasaan kita itu dibuat generik aja dulu, jangan overdosis di sini. It's good to take a break. 2 minggu ini juga bagus, ini setback yang merupakan setup. Alangkah baiknya setiap orang sekarang mendengarkan firman ini di rumah-rumah masing-masing mengevaluasi fondasi. Kadang-kadang kita perlu sunyi untuk kita bisa menyanyi. Saya rasa it's good. Untuk 2 minggu ini kita bisa introspeksi, banyak berdoa sembahyang, mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan kembali memprioritaskan dalam hidup kita apa yang sesungguhnya perlu, apa yang sungguh-sungguh berharga. This is beautiful. This is beautiful. Ya. Justru, tapi namun demikian, Bapak Ibu Saudara, di masa-masa seperti ini, take charge, take control. You are the master of your circumstances. Anda adalah tuan atas keadaan. Bukan hamba atau budak keadaanmu. Ya. Bikin sekarang, pikirkan apa nilai-nilai yang Anda mau pertahankan di hari-hari ke depan. Kebanyakan orang kalau lagi panik gini, boleh nggak stok makanan? Silahkan, nggak apa-apa. Tapi mau stok berapa puluh tahun? Makanan juga ada kadaluarsanya. Nah kalau kita beli beras sebanyak-banyaknya katakan. Lalu katakan sungguh-sungguh ini seperti kiamat gitu ya. Seperti yang dikatakan kitab Wahyu kan. Kita yakini masa antikristus itu setelah kita diangkat. Kayak gini nih latihan yang baik untuk kita itu menguji iman. Bagaimana jikalau semua ini ujungnya adalah kalau dikasih chip 666 baru Anda bisa makan.
atau baru terjadi yang namanya vaksinnya? Are you willing to do that? I think this is very good. Siapa bilang tunggu nanti antikristus pemurnian itu terjadi? Sekarang loh iman itu dimurnikan. Saya nggak peduli teorinya apa. Apakah nanti antikristus itu datang dulu, lalu pengangkatan nanti terjadi di tengah-tengah? Kalau kita bisa lulus hari ini, pencobaan tidak melebihi kekuatan kita, nanti kita lulus pula. Tapi kalau ternyata teori yang saya yakini, interpretasi daripada wahyu yang untuk gereja kita, bukan karena gereja Mawar Sharon takut mati, tapi saya percaya pada keadilan Allah. Wong sekarang mati untuk Tuhan aja bisa kok, sekarang aja dimurnikan kok. Saya yakin kita diangkat dulu, baru setelah itu masa antikristus tiba. Tidak masalah, kalau ternyata nanti sebaliknya kita ready kok. Kalau kita bisa lulus sekarang, kita bisa lulus kapanpun. Karena hati ini kan dijaga setiap saat. Tapi kalau ternyata kita diangkat dulu baru terjadi antikristus, saya bersyukur untuk masa-masa seperti ini. Supaya saat pengangkatan, kita ini bukan bolos, kita ini bukan katrolan. Kita ini sungguh-sungguh lulus ujian setiap musim kehidupan. Kalau hari ini kita bisa lulus, coba bayangkan kalau kita panik sekedar nyetok doang. Coba pikirkan semua itu udah kadaluarsanya. Tapi kalau seumpamanya katakan semuanya ini ujungnya tambah kacau kan. Dunia ini tambah kacau nih. Apa garansinya kalau hal-hal seperti ini terjadi cuma kali ini? Bisa aja terjadi kapanpun, katakan apapun yang terjadi akan terjadi lagi. Siapa bilang dunia ini kotor? Dunia ini gak bersih. Apa garansinya tidak terjadi wabah baru? Selalu ada saja. Baik yang dicipta manusia, musibah maupun alam semesta. Selalu ada, kita ini hidup dalam dunia berdosa kok. Take charge, be the master of your circumstances. Jadilah Tuhan atas keadaanmu. Coba bayangkan, pikirkan. Kalau kita sekarang begini aja gak generik, gak overdosis rasa takut. Kita stok semuanya. Masa kalau kita punya banyak, punya uang beli segala sesuatu. Kalau nanti sungguh-sungguh shut down everything, semua sistem dunia ini fail, gagal. Kalau Anda dengar teriakan tangisan seorang anak kecil bayi gak punya susu, tidakkah kau akan bagikan dari stok barang-barangmu? Bisakah kita kalau dalam kondisi betul-betul apokalips, betul-betul kayak kondisi kiamat begitu, lalu kita lihat bayi yang mau menyusui, gak ada susu, tapi susu semua kita beli masuk ke lemari. Bisakah kita sebagai orang Kristen lihat bayi itu mati di depan kita? Dan susu kita di rumah cukup untuk semua anak-anak kita yang sudah tidak bayi lagi. The insanity of panicking. Kegilaan daripada kepanikan. Keluarga saya tidak nyetok macam-macam kecuali memang harus cukup dan lebih cukup. Justru hari-hari ini kami ngasih. Memberi. Kalau kita memberi itu kita hilang worry. Tadi pagi saya baru kan kontak dengan satu jemaat. Puji Tuhan yang cukup dekat dengan kami. Kami tidak gagal mengajari keluarga ini. Salah satunya berkata seperti ini. I worry less when I give more. Orang-orang dikasih vitamin, dikasih makanan, dikasih uang yang lebih. Kalau siapa yang ngantarkan makanan dan sebagainya, dia bilang, kami juga tentunya simpan. Tapi kami memberi. Katanya dengan lebih banyak memberi, kami lebih less worry, kami lebih tidak khawatir. Saya langsung berkata di telepon, saya berkata, bravo, saya tidak gagal mengajarimu, bangga. Jemaat Mawar Sharon yang seperti ini. Kasih tepuk tangan untuk orang-orang seperti itu. Itu dia. Lihat ini Paulus Silas. Orang-orang bilang, semua tahanan yang lain mendengarkan mereka. Tengah malam, justru semua orang bobok. Dia nyanyi. Semua orang simpan, dia beri. Coba bayangkan. Semua orang tahan, berebutan. Dia bermurah hati. Orang Kristen itu tengah malam, bukan siang hari. Karena lampu tidak perlu nyala di luar sana, ada matahari. Kita itu bersinar di tempat yang gelap. Tunjukkan, saya mengucap syukur untuk season seperti ini. Antikristus atau tidak, kita wahyu interpretasinya apa, I don't care, saya tidak peduli. Pokoknya season hari ini, today is the season, hari ini musim ini kita harus lulus. Hari ini kita harus lulus ujian. Makanya itu ini disinfektan. 2 minggu ini waktu kembali pulang ke rumah, laipah. Nanti bulan depan waktu kita berjumpa kembali, Jemaat Mawar Sharon tiba-tiba sudah kurang mencintai dirinya sendiri. Tapi cintakan rumah Tuhan,
akan menghanguskan kita semua. Can't wait to meet all of you again, renewed, diperbarui dengan sepatu yang baru. Haleluya. Ya, kita lanjut lagi. Mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Coba lihat sekarang di penjara siapa aja. Kita lihat ayat 25. Ulang lagi. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Di ayat 25 ada berapa tokoh? Ada tiga people. Paulus, Silas, dan orang-orang hukuman lain yang mendengarkan mereka. Tolong hapuskan orang-orang lain yang mendengarkan mereka. Anggaplah mereka hanyalah figuran. Katakan figuran. Jangan lupa dua orang tokoh ini adalah tokoh utama pembelajaran kita dari firman Allah. Paulus dan Silas, katakan Paulus dan Silas. Tahu enggak Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Paulus Silas bisa kuat nyanyi itu bukan cuma karena Roh Kudus, best friend mereka. Tapi friendship ini juga saling menguatkan. Paulus itu hoki. Pas ngalami itu di sebelah Silas. Kenapa? Karena Silas itu seorang nabi. Anda pelajari, kalau kita ketahui Silas itu adalah utusan Paulus, teman pelayan Paulus dalam missionary journey, dalam perjalanan misionarisnya. Silas itu juga seperti anak rohani, tapi sebenarnya kalau Anda baca baik-baik Silas di perjanjian baru, Silas adalah seorang nabi, katakan nabi. Paulus itu beruntung ngalami ini di sebelah Silas. Karena berada di dekat Nabi, dia selalu diingatkan akan firman. Diingatkan akan janji Tuhan. Beruntunglah segala season musim hidup kita lalui di dalam dunia yang gonjang-ganjing ini. Ini bukan berhenti, tidak akan berhenti. Saya garansi akan lebih banyak hal-hal yang lain akan terjadi sekalipun kita tidak imani. Kayak gini kita nggak imani kan terjadi kan. Ada banyak hal yang kita tidak akan imani. Tidak imani juga akan terjadi. Tapi beruntunglah Anda. Kalau Anda berjalan bersama dengan Nabi. Saya tidak berkata Anda keluar sana cari Nabi. Gereja bisa jadi kenabian. Di saat-saat seperti ini, Paulus dalam sengsara susahnya, dia butuh orang yang menguatkan dia dengan mengingatkan terus akan firman Tuhan. Mulut Nabi itu penuh nubuatan. Mulut Nabi itu yang asli penuh dengan firman. Penuh dengan janji Tuhan. Jadi selama Paulus dibelenggu pasung seperti itu. Dia kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mungkin digigit sama tikus karena ada lukanya kan. Tapi dia tidak merasakan sakitnya lebih besar. Karena Silas punya urapan lebih kuat. Mengingatkan dia akan firman-Ku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan. Gak apa-apa digigit sekarang. Tujuan hidupku. This is not the end of me. Ini bukanlah akhir daripadaku. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Dia di Filipi. Paulus berkata, I must go to Rome. Aku harus ke Roma. Itu janji Tuhan untukku. I'm gonna come out of this jail. Disitulah dia mulai nyanyi. Gak mungkin diam-diam lalu iseng terus nyanyi. Pasti ada sesuatu yang kuat di dalam dia mendorong dia. Dari dalam dirinya mengalir aliran kehidupan. Memancar dari mulutnya. Keluarlah melodi pujian. Silaslah penyebabnya. Justru jangan jauhkan diri dari orang-orang yang bisa kuatkan Anda dalam firman. CG jalan. Sel group kita jalan. Yang dihimbau pemerintah adalah kelompok besar supaya tidak mewabah. Saya sih yakin Mawar Sharon diluputkan. Katakan amin. Tapi kita harus menghargai. Kita harus selalu menghargai maksud baik orang-orang. Menanggung yang lemah itu berarti kita jangan sok kuat. Saya kuat. Saya tidak malu mengatakan I am strong. Dia yang kuat menjadi lemah supaya aku lemah menjadi kuat. Tapi justru if you are strong. Kalau kita kuat justru menanggung yang lemah tanpa memperbincangkan kelemahannya. Tidak semua orang percaya Tuhan. Tidak semua orang imannya ada di level itu. Jemput mereka. Pick them up.
Jangan sok-sokan I am strong. Aku makan daging juga gak apa-apa. Kalau orang tersandung kita makan daging, don't eat meat. Jangan makan daging. Saya rasa kasih lebih besar dari iman, bukan? Bukankah yang terbesar adalah kasih? Imanmu bisa bulat memindahkan gunung. Tapi kalau tidak ada kasih pada orang yang bergumul, mereka yang struggling to believe. Apalagi mereka yang worry, yang di garis paling depan. Kalau sampai kita tidak peduli dengan orang-orang itu in the name of iman, dalam nama iman. Iman kita hanyalah tong kosong, nyaring bunyinya. Di mata Tuhan, sia-sia. Jangan jauhkan, cek jalan ya. Cek jalan, saling kuatkan. Untuk saling mendoakan. Justru kita butuh firman. Katakan kanan kirinya, justru kita butuh firman dan janji Tuhan. Katakan seperti itu dengan keras. Semua yang di rumah juga, justru kita butuh firman dan butuh janji Tuhan. Katakan dengan iman. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tapi Silas kan ikut nyanyi. Karaoke ini 2 orang. Silas bisa nyanyi karena dia hoki di sebelah Paulus. Paulus itu seorang rasul. Lihat itu rasul kalau buka bicara, kalau yang asli begini. Hai Raja Agripa, tidak pernah sekalipun aku tidak setia kepada penglihatan dari sorga. Rasul itu visionary. Katakan visionaris. Rasul itu visionaris. Di saat seperti itu Silas mungkin kuat dalam janji, tapi dia berkata, aku siap mati. Mungkin Silas berkata begini, aku siap mati. Paulus berkata, hus. Paulus berkata, hus. Silas berkata, aku siap meninggal dunia. Paulus berkata, hus. Aku tahu, Paulus berkata, aku yang tulis loh itu, jangan lupa. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Aku juga siap, Silas maksudnya. Tapi visi kita harus sampai ke Roma. Memberitakan Injil ke New York saat itu. Memberitakan Injil kepada kota kenamaan. Kita bawa Injil sampai ke sana. No. Tuhan berkata sama saya, itu akan terjadi. Mungkin Silas siap untuk mati. Paulus berkata, saya visionarisnya. Listen guys, jemaat yang saya kasih, yang ada di dalam hati kami. 2030, 300 gereja akan berdiri. Jangan ditawar, it's done. It's done. Saya bersyukur untuk season ini. Sekarang lebih kepingin lagi gereja-gereja itu berdiri. Coba bayangin dunia tanpa touching. Gereja justru karena masa-masa seperti ini akan menjadi lebih mahal. Gereja akan lebih berharga. Ketika dunia ini kesepian tanpa jamahan, semua orang ketakutan, no, don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. The touch of Jesus will be more needed. Zaman Tuhan akan lebih dibutuhkan. Oh, saya mimpi satu lagi, boleh saya beritahu? Semalam saya mimpi lagi. Oh, dalam mimpi yang sama, bukan mimpi lagi ya. Itu mimpinya satu mimpi. Saya lupa ceritakan tadi. Dalam mimpi saya lihat couple-couple, pasangan-pasangan, itu bergandeng tangan. Dalam mimpi saya berkata, enggak boleh Tuhan, corona, suami istri kok. Saya bayangkan kalau saya kena wabah apa, istri saya pasti enggak tahan. Pasti dia mau jamah saya. Peduli amat ketularan. Kalau sampai istri saya yang terjangkit sesuatu, saya mending mati bersama dengan istri saya daripada saya hidup tidak menjamah dia. Atau dijamah dengan dia. Saya tidak ngomong ini sebagai kata-kata gegabah. I'm just trying to tell you. Meskipun social distancing ini menjadi the word of the day atau kata-kata hari ini. Listen suami istri, pererat yang namanya pernikahanmu. Mungkin dengan hubungan luar segalanya, inti terakhir di molekul terkecil itu suami istri di dalam gereja. Belajar untuk menjamah. Berikan jamahan lembut. Saya lihat couple-couple itu kayak elus-elus tangannya, pasangannya. Seperti ini, dilus-lus seperti ini. Saya lihat dengan jelas, couple-couple, pasangan-pasangan. Justru yang biasa ini kasar, Anda bisa ngomong sesuatu yang halus. Belajar untuk elus-elus istrinya atau suaminya. I love you. Mari kita lakukan bersama. Saya juga mau lakukan lebih lagi setelah saya selesai khotbah ini. Saya melihat itu. Tahu enggak, justru gereja akan semakin berharga. Keluarga yang takut akan Tuhan semakin bersinar. Justru di dalam dunia yang tanpa jamahan ini, jamahan kasih semakin diperlukan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita lanjut lagi, tidak lama lagi saya akan selesai. Tapi kita lihat sekarang Paulus
Silas itu hoki. Dia itu beruntung mengalami ini di samping Paulus. Visionaris. Jangan hilang visimu ya. Visimu harus semakin jelas. Justru di tengah-tengah sekarang gereja gonjang-ganjing seperti ini. Apapun keputusan setiap gereja, God bless you. Setiap gereja punya tuntunan sendiri, makanya punya pengembalaan sendiri dari Tuhan kan. But remember, these words, kata-kata ini, to all churches, bukan cuma Mawar Sharon. In the future, di masa depan, semua teknologi bisa gantikan manusia. Kecuali satu tidak bisa gantikan. Jamahan, dan itu milik gereja. The church will touch the world. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga, tiba-tiba setelah tengah malam itu terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya bernubuat bagi para pengusaha juga. The hour is coming, jamnya akan datang. Tuhan akan putar balikan semudah membalikan tangan. Akan terbuka kembali semua pintu bagi dirimu jikalau hari-hari ini tertutup. Dan akan terlepas semua belenggu bisnismu. Saya minta kepada para pengusaha sekarang, business owner terutama yang paling suffering, yang paling menderita. Di rumah-rumah sekarang, cukup angkat tangannya. Dear Lord Jesus, aku berdoa. Firman di ayat 26 ini akan dibuktikan. Terbukalah semua pintu untuk mereka kembali. The hour is coming, not the day. Bukan harinya akan datang, jamnya akan datang. Hitungan jam Tuhan akan bukakan pintu kembali bagimu. Akan terlepas semua belenggumu. God bless you, God increases you. Tuhan meningkatkanmu, menambah-nambahkan kepadamu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Tuhan tidak berdusta. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan dan untuk mereka juga. The day is coming. Our God is deliverer. Allah kita adalah pelepas sejati. Dia akan melepaskan umatnya. Pasti itu. Cuman ini concern saya dari firman Allah. Kalau Tuhan lepaskan waktu itu, kita malu gak? Kita malu gak? Maksudnya apa ya? Katakan kalau tiba-tiba di sebuah swalayan, lalu tiba-tiba ada tunangan, mereka berdua pacaran lah ya. Boyfriend and girlfriend jalan sama-sama. Lalu terjadi perampokan. Angkat tangan semuanya. Terjadi perampokan, 5 orang perampok datang ke situ. Mau ngambil di cash register, ngambil uangnya semua dan semua orang ditodong pistol. Katakanlah, bukan swalayan lah ya. Toko mart yang kecil gitu ya. Semua ketakutan Anda di sana dengan pacar Anda. Anda perempuan, pacar Anda, boyfriend Anda juga di situ. Tadinya gandengan. Tapi ketika terjadi perampokan, tiba-tiba pacar Anda, yang laki itu, bersembunyi di balik Anda. Yang perempuan dijadikan perisai manusia. Tadinya gagah perkasa, I will protect you, I love you lah, semua gombalnya keluar. Tapi ketika perampokan terjadi, yang wanita dimajukan, dia bersembunyi di belakang tubuh yang perempuan yang sama ketakutan. Lalu deliverance datang, kelepasan terjadi. Polisi masuk, Kopassus apalah, membebaskan sandera. Ketika bebas, saya tanya yang wanita, masih mau nikah sama laki-laki itu atau tidak? Tidak. Mungkin gak mau. Meskipun sudah berlalu musim itu, deliverance has come, kelepasan telah terjadi, Anda tidak mau jadi sama laki-laki itu. Anda tahu, waktu di musim tadi bahaya, Anda dikorbankan. Waktu di musim susah, Anda tinggalkan Tuhan. Tuhan tidak akan tanya, Anda mengasihi dia enggak? Musim baru akan tiba. Kita layak atau tidak. Tuhan akan berikan deliverance, terbuka semua pintu. Tapi pada waktu itu kita menoleh ke belakang. Kita aja akan malu ngaca. Laki-laki itu harusnya tahu diri. Dia akan malu sama girlfriendnya. Kita akan malu berkata, waktu itu aku kurang mulia. Waktu itu aku kurang mulia. Saya mengambil suatu keputusan. Setelah lewat musim ini. Saya menoleh sebagai orang, saya harus bangga. Sebagai hamba Tuhan saya harus bangga. Sebagai gembalamu saya harus bangga mengambil setiap keputusan kiri atau kanan, whatever it is. I will have to be proud of myself. Bukan berarti bangga itu sombong. Saya harus bisa menengadah kepala saya dan berkata, waktu di musim bahaya, waktu di musim sesak, waktu musim masalah atau musim apa, I was faithful. Saya setia.
Saya bersyukur. Paulus kalau terjadi gempa bumi, lalu tadinya kalau dia mengeluh ketika gempa bumi terjadi, siapa bilang gempa bumi itu karena puji-pujian? Gempa bumi itu terjadi karena Tuhan, bukan karena dia muji atau enggak, bukan karena kelakuan. Tuhan memang meresponi, dia hadir di atas pujian umatnya, saya ngerti. Tapi itu Tuhan pure, itu daulatan, gak percaya, coba muji. Selalu akan terjadi gempa bumi gak? Gak tentu. Itu kedaulatan Allah. Untungnya Paulus pada waktu dipasung, dia memuji Tuhan. Jadi waktu dia bebas, dia bangga. I praise you. I praise you. I praise you. Aku memujimu. Untungnya Silas juga bangga. Aku juga loh. Silas gak mau kalah. Bukan jual jasa, dia berkata pada saudara, aku juga bersama dengan Paulus, malah justru di masa itu aku kuatkan Paulus. Lalu Paulus senggol dia, aku juga kuatkan kamu. Mereka sama-sama pelukan dan bangga dan berkata, hey bro, God bless you. Mereka keluar tuh bangga. Mereka keluar bangga. Bapak ibu saudara, pintu akan terbuka. Ketika kepala penjara ayat 27 terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri. Wah, ini kebalik sekarang. Mejanya sudah diputar balikkan. Karena ia menyangka bahwa orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, stop, jangan celakakan dirimu. Sebab kami semuanya masih ada di sini. Nah pertanyaannya, waktu semua ini lewat, badai berlalu. Saya tidak ngomong cuma corona, terlalu overrated. Saya ngomong badai apapun di dunia lain kali datang. Prinsip ini cokolkan, camkan di dalam jiwa kita. Sebagai orang Kristen, sebagai papa, sebagai suami, sebagai teladan iman, sebagai istri, sebagai mama, sebagai anak muda yang kuat dalam Tuhan. AOGers, sebagai jemaat Kristus yang dicintainya, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, pengusaha Kristen. Prinsip ini camkan ketika semua badai berlalu atau badai apapun juga kemudian hari. Masihkah kau ada di sini? Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Jangan celakakan merekamu, dirimu sendiri. Sebab we are all here. Sebab kami semuanya masih ada di sini, in the presence of God. Waktu ini semua berlalu, are you still that deep in the presence of God? Or are you in the dungeon? Untuk semua ini sudah berlalu. Apakah Anda bisa berkata kepada semua orang sekelilingnya, kepada Tuhan dan dirimu sendiri, aku masih ada di sini, di ruang paling tengah di hadirat Allah, bukan ruang tengahnya penjara. I want to be able to say that of me. Saya mau bisa ngomong itu tentang diriku. I'm here. I am here. I am here because of your love, grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus. Setelah berlalu kita bisa berkata, Jesus, terima kasih. I'm still here. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Saya ganti sedikit. Ku telah memuji-Mu dari dulu. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bisakah kita berteriak dengan paru-paru kita, dengan mengembang dan berkata, stop, don't hurt yourself. I'm okay, I'm still here. Aku masih di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar dia, tersungkur dia di depan Paulus dan Silas. Mereka yang tersungkur di depan Paulus dan Silas, bukan sebaliknya. Paulus dan Silas yang tersungkur di depan dunia. Mereka yang tersungkur di depan Paulus dan Silas. Pastikan kepala kita menengadah, dia yang mengangkat tanduk orang benar. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah harus ku perbuat supaya aku selamat? Saya suka kata Tuan, Tuan. Dia pakai kata Master, Sir, Tuan, Tuan, apa yang harus ku perbuat supaya aku selamat? Dunia masih punya satu pertanyaan yang gereja harus jawab. Pertanyaan itu bukan tentang wabah, bukan tentang musibah. Pertanyaan itu tentang keselamatan. Tuan, Tuan, harusnya dunia harus memanggil kita Tuan, Tuan. Kitalah tuannya dunia.
Kitalah tuan-tuannya dunia. Bertindaklah seperti Abraham. Belum memiliki tanah Kanaan, dia bertindak seolah-olah telah memperolehnya. Kita memang minoritas. Kita memang adalah gereja. Kita tetap di dunia ini. Mungkin sekarang di dunia ini lebih banyak orang yang menentang Tuhan. Saya mengerti. Tapi ngerti satu hal, mari kita pahami. Bahwa Tuhan kita pencipta bumi. Yang kita sembah itu. Kitalah tuan-tuan di dunia ini. Karena itu kita harus menguasai keadaan kita. Di dalam hati itu urusan kita. We are the masters of our circumstances. Keadaan kita. Kitalah tuan-tuan itu. Karena dunia harus bertanya kepada kita. Gimana caranya kalian kok bisa damai sejahtera? Gimana caranya kalian kok bisa mengimbangi antara iman dan bijaksana? Gimana caranya kalian membuat keputusan itu, doanya seperti apa? Pertimbangannya apa? Gimana kalian itu kok bisa tetap sukacita? Gimana kalian kok bisa sembuh? Gimana kok Tuhan? Kita lihat ayat berikutnya 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tunjukkan kepada Tuhan. Dan kau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ayat 32 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya. Dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Justru ini kesempatan Bapak Ibu Saudara. Karena begitu banyak orang hari-hari ini lonely. Katakan lonely. Banyak orang yang merasa kesepian, tanpa jamahan. Manusia itu orang, jadi kalau tidak ada jamahan waktu bayi, besarnya bisa masalah psikologi, bahkan kesehatan. Ini semuanya ilmiah. Bahkan kalau kita sudah tua pun tanpa jamahan, kita bisa kesepian. Moodnya itu pasti nggak bagus. Justru di masa seperti ini, beritakan firman. Karena di saat-saat seperti inilah seluruh dunia ini membutuhkan Tuhan. Ini bukan pandemi. Roh haus dan lapar akan Tuhan sekarang kemana-mana. Justru orang-orang tanya tentang tujuan hidup. Mereka yang tidak punya kepastian, mereka butuh iman. Mereka yang ketakutan, mereka butuh penghiburan, mereka butuh firman. Justru hati yang lonely, yang hampa, yang merasa distant, isolated, jauh, tersingkirkan, terisolasikan. Orang-orang seperti itu hari-hari ini justru butuh Injil Kristus. Dan kita yang harus bawa. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu Paulus dan Silas memberitakan Injil. Harusnya mereka korban, mereka jadi tuan. Dan seluruh rumah itu percaya Tuhan. By the way, cerita kepala penjara Filipi inilah salah satu daripada cikal bakal gereja Filipi yang Paulus rintis di samping Lydia, pengusaha kain ungu itu. Bapak Ibu Saudara, ini justru yang disebut setback jadi setup. Paulus mengalami kebangunan rohani keluar dari penjara itu. Malah justru Paulus yang menuntun orang-orang yang memenjarakannya kepada Tuhan. Di hari-hari seperti ini, saya dorong kita semuanya untuk bukan cuma semakin sungguh-sungguh, tapi beritakan firman baik tidak baik waktunya. Kita tidak harus jamaah, kita tidak harus datang ke rumah orang, kecuali kalau CG ya kan. Kalau CG kan tidak sembarangan orang. Hari-hari ini text message akan sangat berguna buat orang. Kasih mereka firman. Kita tetap bisa ikuti himbauan. Telepon seseorang pasti banyak waktu untuk terima telepon. Kalau hari-hari ini telepon orang lalu orangnya berkata gak ada di rumah. Hampir-hampir gak percaya. Hampir-hampir semua orang di rumah. Call them. Ci, apa kabar? Kalian baik-baik, satu keluarga, boleh nggak saya doakan? Dia kan kaget. Lu orang kan juga termasuk, harus jaga diri tentang corona lah dan sebagainya lah. Kok bisa peduli telepon padahal orang itu nggak kenal Tuhan atau mundur dari Tuhan? Atau orang yang nggak pernah sungguh-sungguh. Ada telepon aja itu bisa dihargai loh. Hari-hari ini orang kesepian loh. Kenapa nggak bisa lihat kesempatan dalam kesempitan? Karena ketika orang lonely, people need Jesus. Biasanya kalau orang mapan, mereka nggak mikirkan kekekalan, itu urusan kedua, nanti saja, masih sibuk saya. Tapi sekarang orang kesepian. One call can save lives. You don't have to go, you can call them. Bisa telepon mereka. Saya yakin semua orang di genggamannya semuanya itu mikirnya macam-macam. Berita semua masuk. Gimana? Ini saatnya Injil adalah berita juga. Kabar baik namanya. Dan Anda adalah kaki yang indah yang membawa Injil dengan sepatu kerelaan. Just one call away. Just one verse, satu ayat. Anda tidak usah nubuatan demikian firman Tuhan. Kita bisa telepon seseorang.
Pak Koh, ya kan? Atau siapa? Mas, aku cuma merasa tergerak untuk doakan. Tenang aja, Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu. Ya. Sorry ya, bukan mau khotbah ya, aku ini bukan pendeta. Ngomongnya gitu gak apa-apa. Oh iya gak apa-apa. Cuman ingin doakan aja supaya seluruh keluarga selamat dan aman. Lihat, nabur itu sekarang. Bukan numpuk dan takut. Nabur. Ketika nanti masa tuayan, kalau tidak nabur sekarang, tuayanmu tidak akan ada. This is the perfect time to show kindness. Untuk menabur kebaikan. Seperti Paulus. Dia menabur di hati kepala penjara ini. Dan dia menuai seluruh keluarganya. Bahkan seluruh kotanya. Ini waktunya kita set up untuk kerajaan Tuhan. Ini waktunya kita semua dipakai oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kita semuanya bangkit berdiri. Praise the Lord. Thank you Jesus. Jesus, I love you. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Suatu hari kita harus keluar dengan bangga, katakan ini. Jesus, I love you. Rasakan hadirat Allah menjamahmu sekarang. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you now. I won't regret later. Yesus, aku mencintaimu sekarang. Aku tidak akan menyesal nanti kemudian. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, oh Lord. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Dimanapun Anda berada, jangan malu. Rentangkan tanganmu, angkat ke Tuhan. Katakan, Jesus, I love you. I'm not sorry for loving you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. I love you, Lord. I love you today. Jesus, I love you. Aku mengasihimu hari ini juga. Today. Jesus, I love you. Oh, hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. 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 Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love. Hear the cry of my heart. Oh, let's worship Him. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love. Hear the cry of my
Jadikan kami anak-anak-Mu. Dengan roh di dalam kami dapat berseru, Ya Aba, Ya Bapa, Ya Aba, Ya Bapa. Kami bukan lagi budak ketakutan. Kami bukan lagi orang yang tunduk dalam kub roh yang takut. Oh, kami adalah putra-putri kerajaan-Mu. Datang kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di hidup kami, di gereja kami, di kota kami, seperti di surga. Oh haleluya. I'm so happy. I'm so happy in your presence, Lord. I'm so happy. I'm so free in your presence, Lord. Oh, betapa bahagianya di dalam hadirat Allah. Betapa merdeka, betapa bebasnya hadirat Tuhan. Sehingga bayaran saudara, orang yang dipasung belenggu dilepaskan. Mari kita semua memuji Tuhan. Seperti Paulus dan Silas, mari kita berdoa dan memuji namanya. Orang bayasin, semua jemaat orang bayasin. Orang bayasan, nama bayasan, biarlah bayasoy, biarlah bayasan, nama bayasan. Musik tetap main dengan perlahan. Setiap keluarga di rumah-rumah, suami istri bergandeng tangan. Anak-anaknya juga ada di sekelilingnya. Peluk mereka. Family bukan. Mari, semua yang sekarang sudah di keluarga-keluarga, setiap family, yang family dulu. Mari kita olesi dengan darah anak domba. Para full timer Harun yang di sini, kita betul-betul menguasai seluruh ruangan ini. Kursi-kursi itu, setiap jemaat kita di rumah-rumah. Let's pray for them. Tugas kita adalah tongkat dan gada, pengembalaan, berdoa, syafaat. Olesi mereka dengan balsam Gilead. Olesi mereka dengan darah anak domba Allah. Setiap pintu itu Tuhan. Setiap anak, setiap suami istri itu pernikahan mereka. Oh Ramakashana Namarab. Oh Ramarama, olesi dengan darah Yesus. Setiap wabah, setiap penyakit, bukan cuma corona, apapun juga, semua yang memisahkan, tidak ada yang bisa memisahkan mereka dari kasih Kristus, dan tidak ada yang bisa memecah belahkan keluarga itu di dalam nama Yesus Kristus. I pray for the power of unity in the family. Aku berdoa untuk seia sekata seiman di dalam nama Yesus Kristus. Kasih shalom yang artinya nothing is missing, nothing is broken. Tidak ada yang hilang dalam rencana Allah atas keluarga itu. Jemaat kami yang tercinta itu, jemaat-Mu yang Kau percayakan pada kita, pada kami ya Tuhan. Tidak ada nothing broken, tidak ada yang patah, tidak ada yang putus dalam hadirat Allah. Dalam rencana Tuhan atas keluarga tersebut. Semua yang patah akan Kau sambungkan sekarang oleh urapan. Setiap yang hilang akan Kau temukan sekarang dengan urapan. Receive the holy grace and mercy. Terimalah urapan dari Roh Kudus di dalam nama Yesus. Sekali lagi, setiap orang-orang dengan karirnya sekarang kena gonjang ini, termasuk mereka yang pengusaha-pengusaha, punya business owners. Di tempat-tempat di mana Anda berada sekarang, mari kita berdoa. Jikalau Tuhan yang membuka pintu, siapa yang dapat menutupnya?
Jikalau Tuhan yang menutup pintu, siapa yang bisa membukanya? Sekarang bukan lagi perbedaannya antara orang miskin dan orang kaya. Sekarang perbedaannya hanyalah adalah kambing atau domba. Tuhan, ini domba-dombamu yang kau percayakan. Ampuni kalau ada dosa. Ya Tuhan, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Tapi hamba berdoa ya Tuhan Yesus, ini umatmu, urapi ya Tuhan bisnis dan pekerjaan mereka, penghidupan mereka untuk keluarga dan masa depan. Ini bendahara-bendahara kerajaan-Mu ya Tuhan, mereka bukan orang biasa. Terimalah urapan dari Roh Kudus. Tuhan, selaputi, Tuhan terus selupungi setiap pekerjaan-Mu dengan hikmat-hikmat dari tempat maha tinggi. Receive the grace and mercy. I pray for a miracle Tuhan. I pray for a running well. Untuk ya Tuhan Yesus, aku berdoa untuk sumur-sumur yang baru, sumur-sumur lama juga ya Tuhan Yesus, mengalir aliran air yang baru yang diperbaharui di dalam nama Yesus Kristus. Receive the anointing of Jesus di dalam nama Yesus. JG yang sedang bertemu untuk mendengarkan ini, saya bisa merasakan kehadiran-Mu. I feel your presence. Not only Jesus presence, bukan cuma hadirat Yesus, your presence tuh, kehadiran-Mu. Saya bisa merasakan this is something strange to me. Sekalipun sekarang ada layar antara Anda dan saya dan kami, I can feel your presence. I can feel your presence. I can feel your presence. JG yang ada berkumpul bersama-sama sekarang, cukup angkat tangan aja. Setiap JG sel grup yang ada. Oh, terima kasih Tuhan. Receive the Holy Spirit. Kuatkan JG itu Tuhan. Justru di masa-masa seperti ini, JG dibutuhkan persekutuan. Saudara, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Kau ada di sana Bapak. Datanglah di tempat sana Bapak. Datanglah di sana Bapak. Jamah ya Tuhan Yesus, setiap molekul kecil di dalam gerejamu ini ya Tuhan. Setiap family, setiap jemaat yang bertemu di rumah-rumah, Tuhan Yesus urapi mereka ya Tuhan Yesus. Akan ada kepala penjara Filipi yang bertobat satu persatu. Orang-orang dari dunia berkati setiap taburan mereka akan Injil. Tuayan yang akan terjadi pula. Dan jaga ya Tuhan setiap tentaramu dengan sepatu kerelaan ini ya Tuhan. Termasuk anak-anak muda Army of God yang berkumpul bersama-sama. Mungkin yang belum pulang ke rumah, tidak pulang ke rumah orang tuanya. Yang sendiri, Anda tidak sendirian. You can be lonely, you can never be alone. Anda bisa merasa sendirian, tapi Anda tidak pernah sungguh-sungguh sendirian. Karena Tuhan bersama denganmu. Dan gereja ini mesti bersatu. Ada akselerasi akan terjadi. Receive the Holy Spirit. Mari kita semua berdoa sama-sama. Terimalah urapan yang baru JG dalam nama Yesus. Receive the anointing of the Holy Spirit. 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 Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus, I love you. Sama-sama nyanyikan. Yeah. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Yes, Lord. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Going free what is true. Jesus, I love you. Saya interupsi sedikit. Saya melihat gusi berdarah disembuhkan sama Tuhan. Gusi berdarah. Saya tidak tahu how serious that disease is. Penyakit itu, tapi seperti gum disease atau suatu masalah dengan gusi Anda. Jesus is healing.